Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Cipastu. Saya dari program studi S1 Fisioterapi dengan NIM 191030026. Saya dari kelas 4A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tumbuh kembang anak. Nah, apa sih tumbuh kembang anak itu? Untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak itu ada 3. Nah, yang pertama itu pemeriksaan fisik. Itu bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada proses anak atau proses gen maupun kelainan kongenital. Nah, kemudian pemeriksaan fisik ini ada 3. Yang pertama ada inspeksi, auskultasi, terus terakhir tuh ada palpasi. Nah, pemeriksaan fisik yang kedua itu ada checking dan cogging. Nah, pemeriksaan yang ketiga itu ada pemeriksaan pertumbuhan atau perkembangan. Nah, perbedaan dari pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan adalah kalau pemeriksaan pertumbuhan itu ada 5 indikator, yaitu cek suhu, cek berat badan, tinggi badan, lingkar badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan perkembangan itu tidak dapat diukur, namun bisa dilihat menggunakan DDST. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada berat badan. Nah, pada pemeriksaan berat badan ini sangat penting, di mana bayi itu berat badannya tidak boleh turun BB-nya pada awal bulan. Toleransinya 10% berat pada saat lahir. Untuk peningkatan yaitu dimulai dari titik 0 dan bayi tidak boleh memakai baju maupun pampers. Nah, kalau kita timbang kan dilihat berapa hasil berat badan si bayi tersebut. Nah, untuk melihat perkembangannya kita bisa menulis atau memasukkannya ke tabel atau hasil timbangan. Nah, untuk mengetahui meningkat atau tidak pada bayi tersebut jika dilakukan pemeriksaan berat badan. Nah, jika bayi mengalami turun badan, maka kita harus memberikan asupan gizi dan nutrisi. Harus ditingkatkan juga bayi berat badannya naik, maka ia memiliki kebutuhan nutrisi dan gizi yang seimbang. Nah, untuk yang selanjutnya itu pemeriksaan pada tinggi badan atau panjang badan. Nah, di sini saya ada bayi atau boneka lah. Nah, yang pertama kita lakukan seperti ini dulu. Ini. Nah, kita ukur dengan menggunakan midline. Karena saya tidak ada midline, saya menggunakan pengukuran seperti ini. Nah, ukurnya itu dari kepala frontal menuju alang atau tungkai. Nah, lalu kan kalau sudah kita masukkan ke tabel atau grafis. Nah, ini tuh penting untuk melihat apakah resiko stunting apa enggak, atau resiko mengalami bayi pendek. Nah, selanjutnya pengukuran lingkar kepala. Ini untuk melihat perkembangan otot.
apakah itu mengarah ke interservali atau intercephalus, dan itu perkembangan ototnya bagus atau tidak. Pengukurannya dari gladila menuju ke benjolan belakang atau eminesia orientalis, terus ke gladila lagi, kemudian mutar sini siput atau dahi. Ini ya. Nah, jika sudah, lalu masukkan ke tabel. Untuk selanjutnya itu pengukuran lingkar dada. Nah, untuk pengukuran lingkar dada itu ini gunanya itu pertumbuhan badannya itu normal atau enggak. Nah, caranya dari bawah ketiak ini menuju puting bayi, ini di daerah scapula, lalu berhenti lagi di bawah ketiak. Nah, jika sudah, kita catat hasilnya, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, untuk yang terakhir itu ada lingkar lengan. Lingkar lengan itu kita mengukur dengan 2 jari terlebih dahulu. Sini aja, 2 jari ini. Berarti kita mengukurnya dari sini. Memutar begini. Nah, seperti ini. Ini melewati bawah ketiak ya. Nah, jika sudah, nanti kita tulis hasilnya berapa. Oke, demikian pemeriksaan fisik yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kesalahan juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.